Nah, kisah Imam Syafi'i datang bertabaruk dan bertawassul di kuburan Abu Hanifah, maka kata para ulama, kisah ini adalah dusta yang mengatasnamakan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ini poinnya, wa tawassulul Imam Syafi'i bi Abi Hanifata mazkurun fi awaili tarikhil khatib. Disebutkan oleh Al-Imam Khatib Al-Baghdadi bisanadin sahih. Apa kata Al-Kausari? Bisanadin sahih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Teman-teman dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam program Tanya Gusai, yang mana malam hari ini kita akan membahas satu video kami tentang riwayatnya Al-Imam Syafi'i yang bertabarruk di makamnya Sayyidina Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Sudah kita bahas di video ini. Nah, kemudian di reaction oleh Ustadz berikut ini. Di antara yang berziarah siapa? Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an. Ketika Al-Imam Syafi'i ada di Baghdad, maka beliau keluar untuk berziarah ke makamnya Imam Abu Hanifah. Sembari berkata, "Inni la atabarraku bi Abi Hanifata." Para ulama sudah mengkoreksi perihal kisah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau datang bertabarruk dan bertawassul di sisi kuburan Abu Hanifah. Kita tahu ya bahwa tahun wafatnya Abu Hanifah adalah tahun lahirnya Imam Syafi'i. Beliau wafat tahun 150 Hijriah, Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Sehingga di dalam studi ilmu fikih atau studi ilmu usulul fikih, kita tidak asing lagi dengan satu penyebutan matal imam wulidal imam. Meninggalnya seorang imam, lahirnya seorang imam. Artinya bahwa meninggalnya Abu Hanifah, lahir Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, kisah Imam Syafi'i datang bertabaruk dan bertawassul di kuburan Abu Hanifah, maka kata para ulama, kisah ini adalah dusta yang mengatasnamakan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sebab ditinjau dari beberapa sisi. Sisi yang pertama dari sanad atau isnad. Karena di dalam kisah ini ada rawi yang bernama Umar bin Ishaq bin Ibrahim. Dan Umar bin Ishaq bin Ibrahim ini secara ilmu jarh wa ta'dil, bahkan di dalam rawi ini pun mereka tidak dikenal. Ya, kita sebutkan atau kita bacakan sanad atau isnad yang meriwayatkan kisah ini. Akhbarona al-Qadi Abu Abdillah al-Husain bin Ali bin Muhammad as-Soymari qala anba'ana Umar bin Ibrahim al-Mukri qala nabba'ana Mukrim bin Ahmad qala nabba'ana Umar bin Ishaq bin Ibrahim qala nabba'ana Ali bin Maimun qala sami'tu asy-Syafi'iyya yaqul inni la atabarraku bi Abi Hanifah wa aji'u ila qabrihi fi kulli yawmin ya'ni za'iran fa idza aradat li haja sallaitu rak'atain wa ji'tu ila qabrihi wa sa'altu Allah ta'ala al-haja 'inda fama tab'udu anni hatta tuqda. Itu kisah lengkapnya. Ya, sehingga kami tuntut kepada Pak Ustadz Ajir ini, tolong Anda kalau baca di matannya, coba digali dan dikaji sanad atau isnadnya. Apalagi kisah-kisah, cerita-cerita, riwayat-riwayat yang memang baru terdengar di telinga masyarakat orang awam. Anda harus sampaikan demikian. Karena memang isnad ini ketika kita menyampaikan ilmu, isnad itu penting banget, penting sekali. Sampai-sampai ada seorang ulama salaf mereka mengatakan al-isnad minad din. Laulal isnad laqala man syaa ma saa. Ya, bahwa isnad itu bagian dari agama. Kalaulah tidak dengan adanya isnad, semua orang itu akan berbicara sesuai dengan keinginan dan kemauan mereka. Itu dari sisi yang pertama ya. Dari sisi kedua, bahwa riwayat tadi itu benar-benar riwayat dusta mengatasnamakan Imam Syafi'i. Karena memang ada riwayat yang sahih yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam Majmu' Syarhul Muhadzab, dan beliau mengutip perkataan Imam Syafi'i, di mana Imam Syafi'i beliau berkata, akrahu ayyu adzama makhluk hatta yuj'ala qabruhu masjidan makhafatal fitnati alaihi wa ala man ba'dahu minan nas. Imam Syafi'i itu beliau adalah orang terdepan yang sangat benci kepada satu orang atau satu kaum yang menjadikan kuburan-kuburan orang soleh itu sebagai masjid.
Artinya mereka jadikan kuburan itu sebagai tempat tawassul, jadikan kuburan itu sebagai tempat untuk bertabaruk, dan yang semisal dengannya. Itu Imam Syafi'i, dia benci sekali dengan perbuatan atau praktik-praktik demikian. Lantas bagaimana Anda mengatakan Imam Syafi'i ini justru dia datang ke kuburan Abu Hanifah, bertabaruk dan bertawassul di sana? Artinya berarti perkataan dan perbuatan Imam Syafi'i ada yang salah di sana. Maka jelas kata para ulama, kisah yang pertama tadi yang mengatakan Imam Syafi'i datang berkunjung, berziarah, bertabarruk, bertawassul ke kuburan Abu Hanifah adalah riwayat yang batil. Sisi yang kedua itu ya. Sisi yang ketiga, seperti yang kita sampaikan di video-video sebelumnya, bahwa siapapun mereka, hatta sampai Imam Syafi'i atau imam-imam yang lainnya, kalau memang apa yang mereka ucapkan atau apa yang mereka perbuat, kalau menyelisihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ingat, tidak bisa kita jadikan sebagai argumentasi pendalilan yang kemudian itu kita jadikan sebagai pondasi dalam kehidupan kita. Kita berpraktik dengan hal demikian tidak bisa. Kita lihat bagaimana di dalam hadis Nabi SAW belum bersabda, la tattakhidu qabri aidan wa la taj'alu buyutakum kuburan. Ya, hadis yang lengkap ini disebutkan oleh Anna Ali bin al-Husain radhiyallahu anhu ra'a rajulan ya'ti furja kanat 'inda qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayadkhulu fiha fayad'u. Dia masuk ke dalam sebuah lubang yang memang ada akses untuk sampai ke kuburan Rasul. Dia masuk, dia berdoa. Ketika Ali ibn Husain ini dia dengar, dia melihatnya dan melarangnya. Dia mengatakan, ala uhaddisukum hadisan sami'tuhu. Maukah aku kabarkan kepada Anda sebuah hadis yang saya dengar dari ayahku, dari kakekku Ali bin Abi Thalib, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, la tattahidu qabri aidan wa la taj'alu buyutakum kuburan. Jelas sekali bahwa kalau memang pendapat-pendapat mereka, katakan saja benar ya, benar mereka lakukan, kalau bertentangan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak bisa dijadikan sebagai argumentasi pendalilan. Karena memang jelas sekali di dalam hadis riwayat Irbad ibn Sariyah, Nabi berkata kepada kita, kalau ada perselisihan ya, pegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang 4. Bukan pegang dengan sunnahnya apa? 4 imam madhab, bukan. Boleh kita pegang kalau memang apa yang mereka berikan pendapat sejalan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau menyelisih, apa manfaatnya Anda pegang dengan pendapat-pendapat demikian? Bukankah mereka mengatakan idza sahhal hadis fahuwa madhhabi? Ya, mudah-mudahan dapat difahami. Nah, Ustaz, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Berarti antum berkenan menyimak video kami. Fajazakumullah ahsanal jaza. Semoga apa yang kita diskusikan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kita berbeda, tetapi bukan berarti kita bermusuhan. Tetap kita adakan diskusi semacam ini. Oke. Kalau antum kemudian keberatan dengan apa yang kami sampaikan, itu ada dalam kitab Al-Khairatul Hisan, karyanya Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, yang merupakan satu ulama besar. Titlenya itu faqih, orang yang sangat ngelotok soal fikih dalam mazhab Asy-Syafi'i. Beliau bukan ulama yang kaleng-kaleng begitu. Jadi kalau kemudian kredibilitas beliau diragukan, ya apa boleh buat. Kami hanya mengutip, jadi kami tidak pernah mengatakan ini menurut saya begitu. Tetapi kami hanya membacakan kitab, dan itu kitabnya bisa kita baca bersama-sama. Yang kedua, setelah kami baca-baca lagi, ternyata riwayat serupa juga ada dalam kitab Tarikh Madinatis Salam, karya Al-Imam Al-Hafidh Abi Bakar Ahmad bin Ali Al-Khatib Al-Baghdadi, atau Imam Khatib Al-Baghdadi ya. Beliau wafat pada tahun 463 Hijriah. Oke. Di juz awal, di situ beliau menceritakan pada halaman 445. Oke. Jadi kalau antum keberatan, kemudian kami di kitab awal tidak ada sanadnya, di sini beliau menceritakan dengan lengkap sanadnya, riwayatnya. Akhbarun al-Qadhi Abu Abdillah Al-Husain bin Ali bin Muhammad As-Saymari qala akhbaruna Umar bin Ibrahim Al-Muqri qala haddasana Mukram bin Ahmad qala haddasana Umar bin Ishaq bin Ibrahim qala haddasana Ali
bin Maimun, dari Sayyidina Ali bin Maimun, qala sami'tu Syafi'i yaqul. Nah, inni la atabarraku bi Abi Hanifata wa aji'u ila qabri fi kulli am yakni zairan. Fa idza aradat li hajatun shallaitu rak'atain wa ji'tu ila qabri wa sa'altullah ta'ala al hajata indah fama tab'udu anni hatta tuqda. Jadi ini ada dalam kitab Tarikh Al-Baghdadi yang mengarang, yang menyusun Al-Hafidh Khatib Al-Baghdadi. Kita harus mencatat bahwasanya itu dicuplik oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i, yang mana beliau mengambil dari Tarikh Al-Baghdadi. Ini menarik. Kalau memang dikatakan riwayatnya ini dhaif, kita punya satu referensi lagi dalam kitab yang berjudul Maqalatul Kautsari bi qalamil allamah Asy-Syaikh Muhammad Zahid Al-Kautsari radhiyallahu an. Beliau wafat pada tahun 1371. Orang yang sangat ahli hadis di sini. Nah, di halaman 340 beliau membahas panjang lebar soal wasilah. Teman-teman bisa melihat di sini. Amma syumulul wasilati fil ayatil madhkurah litawassul bil ashkhas falaysa bi ra'yin mujarrad. Bahwasanya tawasul dengan seseorang, dengan ashkhas, dengan person, itu bukan falaysa bi ra'yin mujarrad, bukan sekedar akal-akalan. Wala huwa bi ma'khudhin minal umumil lughawi fahasabun. Jadi bukan hanya mengambil dari keumuman lughawi saja, bal huwal ma'thuru an Umar Al-Faruq radhiyallahu an. Ini diambil dari riwayatnya Sayyidina Umar bin Khattab Al-Faruq. Haitsu qala ba'da an tawassala bil Abbas dan seterusnya. Ini argumen pertama beliau. Yang kedua di paragraf berikutnya, waqad warada aydan hadisu Fatimah binti Asad. Itu hadisnya Sayyidah Fatimah binti Asad radhiyallahu anha, ibunya Sayyidina Ali. Ketika beliau wafat, Nabi berdoa bihaqqi nabiyyika wal anbiya'il ladzina min qabli. Pernah kita bahas di video ini. Kata beliau, warijalu hadzal hadis thiqatun. Periwayat hadis ini rawinya thiqat, siwa Ruh bin Shalah. Wa anhu yaqul al-Hakim thiqatun ma'mun. Meskipun yang bermasalah adalah sosok satu ini, tetapi oleh Al-Imam Hakim dikatakan siqatun ma'mun. Ini orang yang terpercaya dan bisa diamanati begitu. Wa dzakara Ibnu Hibban fi siqat wa huwa nassun ala annahu la farqa bainal ahya'i wal amwat fi babit tawassul. Karena ketika Nabi berdoa di kuburannya Sayyidah Fatimah bintu Asad itu, Nabi menyebutkan al-anbiya'i min qabli. Kata beliau, ini berarti nas bahwasannya tidak ada perbedaan antara tawasul dengan orang yang masih hidup atau orang yang sudah wafat fi babit tawassul. Wa hadza tawassulun bijahil anbiya'i sharihun. Ini adalah secara jelas, secara gamblang tawasulnya Nabi Muhammad SAW dengan keutamaan, keagungan para nabi-nabi sebelum beliau. Naam. Paragraf berikutnya dikatakan wa ala tawassuli bil anbiya wassalihin ahya'an wa amwatan, dan tawasul dengan para nabi dan orang-orang soleh baik yang masih hidup atau yang sudah wafat, jaratil ummatu, ini sudah berlaku tobaqatan fatobaqatan. Jadi dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, itu sudah sangat familiar dan diamalkan begitu. Oke, wa qaulu Umar fil istisqa wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina nassun ala tawassulu sahabah bis sahabah. Ini juga tawasulnya para sahabat dengan para sahabat. Wa fihi insya'ut tawassul bi syakhsil Abbas radhiyallahu an. Ini adalah permulaan tawasulnya Sayyidina Umar dengan pamannya Nabi, yaitu Sayyidina Abbas. Naam, ila an qala wa qad jama'al muhaddisul kabiru Muhammad Abid As-Sindi fi juz'in khasin al-ahaditha wal athar al-waridata fi hadzal bab fasyafa wa kafa. Jadi kata Al-Imamul Kautsari, beliau mengatakan seorang muhaddis yang besar, yang agung bernama Muhammad Abid As-Sindi, daerah Pakistan ya. Ada satu part di sana, beliau mengumpulkan hadis-hadis dan asar-asar yang datang tentang bab ini, tentang bab tawasul dengan orang-orang soleh. Fasyafa wa kafa, ini sudah cukup.
Wa amalul ummati al-mutawarisu tabaqatan fa tabaqatan fi dzalik. Pengamalannya yang kemudian turun-temurun, tabaqatan fa tabaqatan, dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam hal tersebut, mimma yas'ubu istiqsa'uhu, sangat sulit untuk dibatasi saking banyaknya. Wa fi dzalika kutubun khassah, bahkan ada kitabnya secara khusus. Oke. Ini poinnya, wa tawassulul Imam Syafi'i bi Abi Hanifata mazkurun. Tawasulnya Al-Imam Syafi'i dengan Abi Hanifah radhiyallahu anhuma mazkurun fi awaili tarikhil khatib. Disebutkan oleh Al-Imam Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Tarikh Ad-Dimishqi bisa nadin sahih. Apa kata Al-Kausari? Bisa nadin sahih. Jadi kalau ada yang kemudian mengatakan maudhu atau dhaif begitu ya, kita juga punya riwayat yang menyatakan bahwa ini adalah sahih. Silakan, kita berbeda pendapat. Anda mengatakan ini dhaif, punya argumen, kami punya argumen yang menyatakan ini adalah sahih. Terlebih lagi, ini adalah riwayat yang sudah turun-temurun. Berikutnya, kalau kita lacak, pertama yang mempermasalahkan riwayat ini, kalau kita lacak, itu adalah Syekh Ibnu Taimiyah. Adapun orang-orang sebelum Ibnu Taimiyah tidak mempermasalahkan riwayat ini. Kemudian yang kedua, kita juga menemukan tabarruk ini tidak hanya pada Imam Syafi'i, tetapi juga pada riwayat berikut ini. Dalam riwayat Kitabus Thiqat lil Imam Al-Hafidh, kalau udah Al-Hafidh ini berarti hafal ratusan ribu hadis, orang yang sangat menguasai hadis. Siapa namanya? Muhammad bin Hibban bin Ahmad Abi Hatim At-Tamimi. Beliau meninggal tahun 354 Hijriah atau 956 Masehi. Pada halaman 456 dikatakan tentang riwayat manaqibnya Sayyidina Ali bin Musa Ar-Ridha, Ali Ridha ya. Siapa namanya? Ali bin Musa bin Ja'far bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain. Abul Hasan, Sayyidina Ali ini ayahnya Sayyidina Hasan. Siapa? Sayyidina Ali bin Musa bin Ridha ya, Ali Ridha. Min sadati ahlil bait. Beliau ini termasuk sadah, sayyid ya, daripada keluarga Nabi Muhammad SAW, wa uqalaihim, dan termasuk orang yang paling cerdas, wa jillatil hashimiyin, keluarga Bani Hashim yang paling atau yang agung gitu, wa nubalaihim, dan yang paling nabil. Nabil itu sempurna akalnya. Apa kata Ibn Hibban? Yajibu an yu'tabara hadithuhu, wajib dianggap atau diperhitungkan hadisnya idza ruwiya anhu, ketika ada hadis yang kemudian beriwayat dari beliau. Ila anqal, beliau menceritakan tentang wafatnya. Wa mata Ali bin Musa, Sayyidina Ali bin Musa Ar-Ridha itu wafat di Tus, di daerah namanya Tus. Kenapa wafatnya? Min syurbatin, gara-gara minuman saqahu iyyaha, yang diminumkan atau dihidangkan oleh Al-Ma'mun, jadi Khalifah Al-Ma'mun la'alahu ya. Famata min sa'atih, beliau wafat di saat itu juga. Wadzalika fi yaumis sabti, di hari Sabtu, akhira yaumin, hari terakhir pada tahun 203 Hijriah. Wa qabruhu, kuburan beliau, bi Sanabad, di daerah namanya Sanabad, kharijan Nuqan atau Nuqan ya, di sebuah daerah yang di luar Nuqan. Masyhurun yuzar, kuburan beliau ini masyhur dan diziarahi sampai hari ini. Bi janbi qabri Rasyid, di sebelahnya kuburan makam Sayyidina Harun Ar-Rasyid. Apa kata Ibn Hibban? Qad zurtuhu miraran katsiratan, saya sudah menziarahi beliau berkali-kali. Wa ma hallat bi syiddatun, dan tidaklah aku mendapatkan syiddah, kesulitan, hal-hal yang berat, fi waqti maqami bitus, ketika aku di Tus, waktu saya tinggal di Tus, saya ada di kota itu, saya mendapatkan kesulitan. Setiap saya mendapatkan kesulitan, fazurtu qabra Ali bin Musa Ar-Ridha,
saya ziarah kuburannya Sayyidina Ali bin Musa Ar-Ridha sholawatullahi ala jaddihi wa alaihi. Semoga Allah memberikan sholawat limpahan rahmat kepada kakek beliau Nabi Muhammad SAW dan kepada beliau. Nah, ketika aku ziarah ke sana, wa da'autullaha ta'ala izalatahu anni, aku lagi ada masalah, ada syiddah, ada hal-hal yang rumit, aku datang ke makamnya Sayyidina Ali bin Musa Ar-Ridha tadi, berdoa kepada Allah untuk supaya aku kesulitannya dihilangkan. Illastujibali, kata Sayyidina Ibnu Hibban, beliau mengatakan doaku pasti diijabah oleh Allah. Wazalat anni tilka syiddah, dan hilanglah kesulitan-kesulitan itu dariku. Wa hadza syai'un jarrabtuhu miraran, jadi ini sesuatu yang sudah aku coba berkali-kali. Fawajadtuhu kadzalik, dan aku selalu menemukan seperti itu. Amatanallahu ala mahabbatil Mustafa wa ahli baitihi sallallahu alaihi wasallam ajmain. Semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kami kita semua dalam keadaan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya yang mulia. Juga kita pernah menyantumkan bagaimana Al-Imam Ibnul Jauzi, apa yang beliau lakukan di dalam kitab Sayyidul Khatir karya Al-Imam Ibnul Jauzi, Darul Kutub Al-Ilmiyah. Teman-teman bisa saksikan ini sampulnya. Dikatakan di situ di halaman 78. Di halaman 78 beliau mengatakan wa kasura dojiji min maradi. Saya sudah sakit yang menaun dan sudah rasanya udah enggak karu-karuan begitu ya. Wa ajaztu an tibbi nafsi. Saya sudah tidak mampu untuk mengobati diriku. Kenapa? Sudah berobat ke sana kemari belum ada hasil. Apa yang beliau lakukan? Falajatu ila kuburis salihin. Maka kata Ibnul Jauzi, saya ziarah dan saya berdoa di kuburnya orang-orang soleh. Tentu mintanya kepada Allah, sekelas Ibnul Jauzi ya, minta kepada Allah. Kemudian watawasaltu fi salahi. Saya bertawasul untuk kesehatanku. Fajtadzabani lutfu maulaya bi ilal khalwah ala karahatin minni. Maka setelah saya ziarah-ziarah itu, Allah mengilhamkan kepadaku untuk khalwat, untuk menyendiri. Warudda qalbi alayya ba'da nufurin minni. Dan hatiku kembali tenang setelah sebelumnya ini goncang atau galau seperti itu. Poinnya adalah sekelas Al-Imam Ibnul Jauzi, teman-teman bisa lihat nih ya, beliau ternyata iltija itu ya datang bertabaruk, bertawasul di kuburannya orang-orang soleh. Siapa kita dibandingkan dengan Al-Imam Ibnul Jauzi. Menariknya lagi di dalam kitab Tarikhu Madinatis Salam yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Abi Bakar Ahmad Ali bin Sabit Al-Khatib Al-Baghdadi. Dikatakan di situ di riwayat nomor 3733. Dikatakan Al-Hasan bin Ibrahim ibn Taubah Abu Ali Al-Khallal. Namanya adalah Abu Ali Al-Khallal. Haddasa an Muhammad bin Mansur At-Tusi. Beliau meriwayatkan dari Muhammad bin Mansur At-Tusi wa Abi Bakrin Al-Marudhi, Abu Bakar Al-Marudhi. Siapa beliau? Sahibu Ahmad ibn Hanbal, temannya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Wa rawa anhu Abu Hafsin ibni Zayyad, dan juga meriwayatkan darinya Abu Hafs bin Zayyad. Yang ingin kita bahas sosok ini, Sayyidina Hasan bin Ibrahim bin Taubah Abu Ali Al-Khallal. Tadi poinnya beliau temannya Imam Ahmad bin Hanbal. Apa yang dibahas di dalam halaman 442? Ada babun ma dzukira fi maqabiri Baghdad al-makhsusah bil ulama waz zuhad. Bab mengenai pembahasan makbarah-makbarah di Baghdad yang dikhususkan untuk ulama dan orang-orang yang zuhud. Dikatakan di situ akhbarona Al-Qadhi Abu Muhammad Hasan bin Husain bin Muhammad bin Ramin Al-Istirabadi. Qala akhbarona Ahmad bin Ja'far bin Hamdan Al-Qati'i. Qala, beliau mengatakan
Sami'tul Hasan bin Ibrahim Aba Ali Al-Khallal yaqul, tadi yang kita bahas, yang ini poinnya, Aba Ali Al-Khallal atau beliau adalah temannya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan, mahammani amrun, tidaklah aku ini memiliki keinginan akan sesuatu, faqasadtu qabra Musa bin Ja'far, saya menziarahi kuburan orang soleh Sayyidina Musa bin Ja'far As-Shadiq, ya, ini cucunya Nabi. Fatawassaltu bihi, dan aku bertawasul di kuburnya, illa sahhalallahu ta'ala li ma uhibbu, maka dengan berkah ziarahnya aku ke makamnya Sayyidina Musa bin Ja'far, maka aku ketika menziarahi dan tawasul di situ, Allah memudahkan kepadaku apa yang aku cintai. Lihat, ini yang tawasul adalah sahabatnya atau temannya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, tentu bukan orang sembarangan. Jadi setelah semua riwayat-riwayat ini ada, izinkan kami mengajukan beberapa pertanyaan. Kemungkinan pertama, apakah banyaknya riwayat serupa dari para a'immah ini justru Anda artikan sebagai kesalahan secara kolektif atau berjamaah? Apakah ini mungkin atau layak seorang muslim gitu ya, kita yang thalibul ilm ini menuduh mereka semua dengan riwayat yang beragam tadi salah berjamaah? Yang pertama. Yang kedua, apakah para imam tersebut, oke, kalau mereka tidak salah, inkulna seperti itu, apakah kemudian para imam tersebut Anda tuduh bermudah-mudahan memasukkan riwayat bermasalah tanpa memberikan keterangan, yang berarti itu adalah pengkhianatan mereka terhadap ilmu? Maka betapa banyak ulama besar yang Anda tuduh sebagai para pengkhianat ilmu. Na'udzubillahi min dzalik. Atau ihtimal ketiga, kemungkinan ketiga, apakah kebolehan akan tawasul yang telah menjadi amaliyah para a'immah yang sudah kita bacakan di atas tadi, ini kemudian serta-merta disikapi dengan mensyirikan mereka semua? Tentu menjadi tidak mungkin lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Kemungkinan keempat, apakah justru inilah pemahaman mereka para a'immah yang mengawal agama ini tentang tawasul, meskipun tidak sejalan dengan apa yang Anda pahami? Kira-kira siapakah yang lebih kredibel dalam memahami syariat ini? Anda atau beliau-beliau semua? Nah, semoga ini membuka cakrawala baru sehingga kita semakin bijak dalam memberikan konklusi dalam suatu riwayat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.